Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan hari ini, edisi hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023. Firman Tuhan berdasarkan Amsal 3 ayat 13-18 di bawah perikop berkat dari hikmat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang nas ini, silahkan Bapak, Ibu, saudara-saudara membaca masing-masing di tempatnya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, baru saja kita, khususnya warga GKE, memperingati Hari Pendidikan GKE. Ini semua mengingatkan kita bersama akan pentingnya dunia pendidikan, yang tentunya bertujuan untuk mempersiapkan generasi penerus yang nantinya bisa bermanfaat, yang nantinya tangguh, yang bisa bersaing, dan yang bisa betul-betul membawa kita kepada kemajuan di dalam berbagai bidang kehidupan. Berkenaan dengan itu pula, nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini berbicara tentang hal yang sangat akrab, sangat dekat berkenaan dalam dunia pendidikan, yaitu tentang hikmat. Dan diperlihatkan kepada kita betapa penting dan berharganya hikmat, digambarkan oleh penulis Amsal. Bahkan penting dan berharganya hikmat itu jauh melebihi harga atau nilai dari perak, emas, ataupun permata. Lalu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa sebenarnya pengertian dari hikmat? Ini yang pertama-tama akan kita coba telaah atau dalami sesuai nas hari ini. Saudara, menurut Ensiklopedia Alkitab, hikmat itu memiliki pengertian, yaitu kepintaran mencapai hasil, atau menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Hikmat kerap disamakan dengan kepandaian, pengertian, kebijaksanaan dalam memutuskan atau menyelesaikan perkara, atau mencari solusi yang terbaik untuk berbagai permasalahan. Dan jika kita mencoba menyelaraskan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka hikmat yang sejati tidak hanya terletak kepada kepandaian, kecerdasan, logika, atau intelektual manusia, namun bersumber dari Tuhan. Dalam pasal 1 ayat 7 di kitab Amsal mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Begitupun dalam pasal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat yang sejati adalah yang pertama-tama berasal atau bersumber dari Tuhan. Selanjutnya, wujud atau manifestasinya tidak hanya berupa kecanggihan hasil karya, budaya, atau teknologi manusia, namun terutama terlihat pada karakter atau budi pekerti yang luhur. Itu bisa kita bandingkan misalnya dalam Yakobus pasal 3 ayat 17-18. Di situ mengatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi hikmat yang sejati itu tidak hanya berupa kepintaran, kepandaian, kejeniusan dari segi intelektual atau logika, tapi juga berbicara tentang budi pekerti yang luhur, yang mulia, yang pengasih, yang rendah hati, dan seterusnya. Kemudian yang kedua,
diperlihatkan kepada kita, penulis Amsal memperlihatkan pula apa saja berkat dari hikmat. Dalam ayat 16 sampai 18 digambarkan di situ. Umur panjang, di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya sejahtera dan menjadi berkat bagi sekitarnya. Ini berkat dari hikmat. Umur panjang, kekayaan, kehormatan, hidup bahagia. Dan tidak cukup hanya sampai di situ. Penulis Amsal juga menggambarkan bahwa ia akan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saudara, jika kita sungguh-sungguh menyadari betapa berharganya hikmat, maka mungkin muncul pertanyaan, bagaimana cara kita mendapatkannya? Untuk hal ini firman Tuhan juga sangat jelas memberikan jawaban. Siapapun yang ingin memiliki hikmat yang benar, hikmat yang sejati, maka yang pertama-tama dia harus meminta kepada Tuhan. Bandingkan Salomo di awal pemerintahannya sebagai seorang raja yang masih muda. Dia bersujud merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta hikmat. Lalu Salomo terkenal sebagai seorang raja yang penuh hikmat dan bijaksana. Dalam Yakobus 1 ayat 5 juga memberikan jawaban bagi siapapun yang ingin menjadi orang yang berhikmat. Katanya demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Jadi siapapun yang ingin memiliki hikmat yang sejati, maka yang pertama-tama adalah mintalah kepada Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan. Yang kedua, tidak lepas dari adanya kerelaan, kesediaan untuk mau belajar, untuk mau diajar, untuk mau dididik, sesuai hukum-hukum, sesuai firman Tuhan, sesuai ketetapannya, sesuai perintahnya. Kita bandingkan di pasal ini saja, di ayat 1 mengatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Dalam ayat 11-12, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Memiliki hikmat yang sejati, selain kita meminta dari sumber hikmat itu sendiri, maka tentu hal yang tidak kalah penting adalah setiap kita mau punya hati yang rela untuk belajar, untuk diajar, untuk dididik, sesuai firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Niscaya hikmat itu akan menjadi bagian kita, yang akan membawa kita kepada jalan yang dikenan oleh Tuhan, diberkati, dan sesuai dari apa yang dikatakan oleh kitab Amsal ini, dilimpahi dengan berkat-berkat berupa umur panjang, kekayaan, kehormatan, jalan yang penuh bahagia dan sejahtera. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan, diberkati kita yang sudah mendengar, terlebih mengerti, mengimani, dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar. Mohon Roh Kudus membimbing kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami sampaikan dan dengar ini. Kami juga boleh mengimani dan memberlakukan dalam hidup kami. Biarlah oleh bimbingan Roh Kudus, tambah hari
kami tambah penuh hikmat bijaksana menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.